آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. Pada suatu masa, lebih dari 14 abad yang lalu, dunia menyaksikan sebuah peristiwa agung yang akan mengubah jalannya sejarah umat manusia. Hari itu adalah Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, yang dalam catatan sejarah dikenal juga sebagai Tahun Gajah. Tahun itu dinamakan demikian karena terjadi peristiwa luar biasa, yaitu serangan besar pasukan Abrahah yang datang dari Yaman dengan membawa gajah-gajah perkasa, berniat menghancurkan Ka'bah di Mekah. Namun, Allah yang Maha Kuasa melindungi rumah sucinya. Pasukan bergajah tersebut hancur berantakan oleh kawanan burung ababil yang datang berbondong-bondong dari langit, melemparkan batu-batu kecil yang memusnahkan musuh. Peristiwa ini bukan sekadar catatan sejarah, melainkan tanda dari Allah bahwa di tahun itu akan lahir seorang manusia agung, Nabi terakhir yang akan membawa cahaya kebenaran bagi seluruh alam. Di tengah suasana mencekam pasca peristiwa pasukan gajah, lahirlah seorang bayi mulia di keluarga Quraisy. Bayi itu diberi nama Muhammad, sebuah nama yang belum lazim di kalangan Arab saat itu, namun memiliki arti begitu dalam, yang terpuji. Nama ini kelak akan dikenal dan diagungkan oleh jutaan, bahkan miliaran manusia di seluruh penjuru dunia. Kelahiran Nabi Muhammad SAW tidak hanya ditandai oleh peristiwa Tahun Gajah. Dalam berbagai riwayat disebutkan adanya tanda-tanda ajaib yang menyertai momen ini. Api abadi kaum Majusi di Persia yang telah menyala selama ribuan tahun tiba-tiba padam. Istana Kisra, Raja Persia yang megah dan kokoh, runtuh sebagian tanpa sebab yang jelas. Dan cahaya terang memancar dari rahim Ibunda Aminah, seakan menjadi isyarat bahwa seorang pembawa risalah cahaya telah lahir ke dunia. Semua tanda ini merupakan pertanda agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyiapkan kedatangan seorang nabi yang kelak akan menjadi penutup para nabi, pembawa risalah Islam, agama yang menyempurnakan ajaran para rasul sebelumnya. Sejak awal kelahirannya, dunia telah diguncangkan oleh isyarat bahwa sesuatu yang sangat besar dan bersejarah sedang dimulai. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, dunia berada dalam keadaan gelap gulita. Cahaya kebenaran yang pernah dibawa oleh para nabi sebelumnya telah lama pudar, tertutup oleh kabut kesesatan dan kebodohan. Khususnya di Jazirah Arab, masyarakat hidup dalam apa yang disebut sebagai zaman jahiliyah. Di kota Mekah, Ka'bah yang mulia, rumah Allah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tidak lagi digunakan untuk menyembah Allah semata. Ka'bah dipenuhi oleh ratusan berhala yang disembah oleh bangsa Arab. Setiap suku memiliki Tuhan mereka masing-masing, dan mereka berlomba-lomba menaruh patung-patung di sekeliling Ka'bah. Tauhid yang suci telah digantikan dengan syirik, dan masyarakat menjadikan berhala sebagai sesembahan utama. Bukan hanya dalam akidah, kehidupan sosial masyarakat juga sangat rusak. Perpecahan antar suku sering menimbulkan peperangan panjang hanya karena persoalan sepele. Pertumpahan darah dianggap hal biasa, bahkan sering dijadikan kebanggaan. Anak perempuan kerap dianggap aib, hingga tidak jarang bayi perempuan dikubur hidup-hidup demi menjaga kehormatan keluarga menurut tradisi mereka. Kesenjangan sosial sangat terlihat. Orang kaya hidup mewah dan menindas orang miskin, sementara Buddha diperlakukan layaknya barang yang tidak memiliki nilai kemanusiaan. Minuman keras, perjudian, dan perbuatan maksiat tersebar luas tanpa ada yang menganggapnya salah. Hukum rimba berlaku, di mana yang kuat menindas yang lemah, tanpa ada keadilan yang menenangkan. Namun, di tengah kegelapan itu, Mekah tetap memiliki kedudukan istimewa. Kota ini menjadi pusat perdagangan dan tempat pertemuan bangsa-bangsa. Setiap tahun, orang-orang Arab dari berbagai penjuru datang ke Mekah untuk melakukan ibadah haji, meski ritualnya telah banyak dicampuri kemusyrikan. Ka'bah tetap menjadi simbol yang dihormati, meski makna sucinya telah dilupakan. Dan justru di tengah kondisi seperti inilah Allah memilih untuk mengutus Nabi terakhir. Seorang manusia mulia akan lahir di tanah yang keras, di masyarakat yang bobrok, agar beliau kelak menjadi cahaya yang menerangi kegelapan. Kehidupan bangsa Arab yang tenggelam dalam jahiliyah menjadi bukti nyata betapa sangat dibutuhkan seorang pembimbing yang membawa petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW lahir dari sebuah keluarga yang terhormat di kalangan Quraisy, suku paling berpengaruh di kota Mekah. Beliau berasal dari keturunan yang mulia,
Garis nasabnya bersambung langsung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam melalui putra beliau, Nabi Ismail alaihissalam. Ini adalah nasab yang penuh kehormatan, dan menjadi salah satu tanda kemuliaan Nabi Muhammad SAW sejak sebelum beliau diutus. Ayah beliau adalah Abduh bin Abdul Muthalib, seorang pemuda Quraisy yang dikenal jujur, sopan, dan sangat disayangi oleh ayahnya, Abdul Muthalib. Namun, takdir berkata lain, Abduh wafat saat Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan ibunya. Inilah ujian pertama yang menyertai kehidupan Rasulullah, beliau lahir dalam keadaan yatim. Ibunda beliau adalah Aminah binti Wahab, seorang wanita yang juga berasal dari keluarga terpandang. Aminah dikenal sebagai wanita yang lembut, berakhlak baik, dan penuh kasih sayang. Dari rahim wanita inilah lahir seorang manusia agung yang kelak membawa rahmat bagi seluruh alam. Kakek beliau, Abdul Muthalib, adalah seorang pemimpin Quraisy yang sangat disegani. Dialah yang memegang kunci Ka'bah dan dihormati karena wibawa serta keteguhannya. Dialah juga yang pernah berdoa di hadapan Ka'bah agar Allah melindungi rumah suci dari serangan Abrahah, doa yang dikabulkan Allah dengan peristiwa burung ababil. Tidak mengherankan bila Abdul Muthalib menyambut kelahiran cucunya, Muhammad, dengan penuh rasa syukur dan kebanggaan. Nasab Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekadar garis keturunan. Ia adalah sebuah rangkaian kehormatan yang dipilih langsung oleh Allah. Rasulullah sendiri pernah bersabda bahwa Allah memilih beliau dari garis keturunan terbaik, dari generasi ke generasi, hingga akhirnya lahir di tengah keluarga Quraisy yang mulia. Dengan nasab yang suci dan keluarga yang terhormat, Nabi Muhammad SAW lahir dengan membawa identitas yang berbeda dari kebanyakan orang Arab. Meskipun terlahir yatim, beliau mendapatkan perlindungan dari kakek dan keluarga besar yang menjaga martabatnya. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa Allah sedang menyiapkan perjalanan hidup luar biasa bagi utusan terakhirnya. Kelahiran Nabi Muhammad SAW bukanlah kelahiran biasa. Sejak beliau hadir ke dunia, banyak peristiwa ajaib yang menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa-peristiwa ini seakan menjadi isyarat bahwa seorang manusia agung, penutup para nabi, telah lahir membawa misi besar bagi seluruh umat manusia. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa ketika Aminah melahirkan Muhammad kecil, terlihat sebuah cahaya keluar dari tubuhnya. Cahaya itu begitu terang, hingga menerangi rumah-rumah di Mekah, bahkan disebut seolah menembus hingga istana-istana di Syam. Cahaya ini melambangkan bahwa beliau kelak akan menjadi penerang dunia yang gelap gulita oleh kesirikan dan kebodohan. Tidak hanya itu, peristiwa besar juga terjadi jauh dari Mekah. Di Persia, api abadi kaum Majusi yang selama ribuan tahun tidak pernah padam tiba-tiba padam begitu saja pada malam kelahiran Nabi. Padahal api itu dijaga dengan ketat, karena dianggap suci oleh mereka. Runtuh pula sebagian istana Kisra, Raja Persia yang megah dan angkuh, seakan menjadi pertanda runtuhnya kejayaan imperium besar itu di masa depan. Di negeri Romawi, para pendeta juga merasakan kegelisahan. Mereka mengetahui dari kitab-kitab terdahulu bahwa akan datang seorang nabi terakhir, dan tanda-tandanya semakin nyata. Alam semesta seolah bergetar menyambut kelahiran sang pemimpin akhir zaman. Bahkan di Mekah sendiri, orang-orang Quraisy sudah mendengar kabar dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani bahwa masa kelahiran nabi terakhir sudah dekat. Tidak sedikit dari mereka yang merasa khawatir, sebab nabi itu akan muncul dari kalangan bangsa Arab, bukan dari Bani Israel sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Semua kejadian ini bukanlah kebetulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan tanda-tanda kebesarannya, agar manusia menyadari bahwa kelahiran Muhammad bukanlah kelahiran biasa. Beliau adalah utusan Allah, penutup para nabi, yang akan membawa risalah Islam sebagai cahaya kebenaran dan rahmat bagi seluruh alam. Dengan semua peristiwa ajaib itu, semakin jelaslah bahwa Muhammad kecil dilahirkan dengan misi besar. Alam semesta seakan ikut bersaksi, menyambut hadirnya seorang manusia pilihan yang akan mengubah wajah dunia selamanya. Kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa terbesar dalam sejarah umat manusia. Beliau tidak hanya sekadar seorang pemimpin, tetapi utusan Allah yang terakhir, penutup para nabi, dan pembawa risalah Islam yang akan berlaku sepanjang zaman. Maka,
Tidak heran jika umat Islam di seluruh dunia memperingati hari kelahiran beliau dengan penuh rasa cinta dan syukur. Maulid Nabi bukan sekadar mengingat tanggal 12 Rabiul Awal, tetapi sebuah momentum untuk merenungkan betapa besar nikmat Allah dengan diutusnya seorang Nabi yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan tidaklah kami mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam." Inilah makna paling mendalam dari kelahiran beliau, hadirnya seorang manusia yang menyebarkan kasih sayang, keadilan, dan kebenaran bagi semua. Kehidupan Nabi Muhammad SAW adalah teladan sempurna. Beliau lahir sebagai yatim, tumbuh dalam kesederhanaan, namun memiliki akhlak yang mulia sejak kecil. Ketika dewasa, beliau dikenal dengan julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Semua ini menunjukkan bahwa kelahiran Nabi bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dijadikan inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kali kita memperingati Maulid Nabi, sejatinya kita sedang memperbarui cinta kita kepada Rasulullah. Kita diingatkan kembali untuk meneladani akhlaknya yang penuh kasih, sabar, pemaaf, dan penuh kejujuran. Kita diajak untuk menegakkan nilai-nilai Islam yang beliau bawa, tauhid, keadilan, persaudaraan, dan kasih sayang antar sesama manusia. Hikmah lain dari memperingati Maulid adalah menyatukan hati umat Islam. Di berbagai negeri, Maulid menjadi sarana berkumpul, bersyalawat, dan mempererat ukhuwah. Ini adalah bukti bahwa cinta kepada Nabi dapat menjadi perekat persaudaraan, sekaligus pengingat agar umat tidak melupakan warisan terbesar beliau, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka, setiap kali kita mendengar kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW, hendaknya hati kita dipenuhi rasa syukur. Karena dengan kelahiran beliau, dunia yang gelap berubah menjadi terang, kebodohan digantikan oleh ilmu, dan kezaliman dihancurkan oleh keadilan. Nabi Muhammad SAW adalah cahaya, dan memperingati Maulid berarti berusaha menyalakan kembali cahaya itu dalam kehidupan kita sehari-hari.